Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Anggraini dari kelas MF R2, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya mau menjelaskan dan membahas tentang etika. Yang pertama, ada hak dan kewajiban mahasiswa. Yang kedua, ada perilaku etis dan tidak etis. Yang ketiga, ada etika pergaulan. Yang keempat, ada etika berpakaian. Yang kelima, ada etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Yang keenam, ada etika dalam berorganisasi. Dan yang terakhir, ketujuh, ada etika di lingkungan kampus. Yang pertama, saya mau menjelaskan tentang hak dan kewajiban mahasiswa menurut undang-undang. Berikut hak dan kewajiban mahasiswa menurut Pasal 109 dan PP nomor 60 tahun 1999. Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya mengetahui apa hak dan kewajiban dirinya sendiri agar tidak tersesat. Dan di setiap kampus seharusnya sudah ada peraturan yang dimiliki oleh kampus tersebut. Tetapi hak dan kewajiban tersebut biasanya akan mendasar pada undang-undang tertentu. Yang pertama, hak mahasiswa. Setiap peserta didik pada suatu pendidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dan mengkaji ilmu, pengetahuan, dan seni atas dasar norma, susila, dan tata krama yang berlaku dalam lingkungan akademik. Yang kedua, ada memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat bakat, kegemaran, dan kemampuan, serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi. Yang ketiga, menggunakan fasilitas institut dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan untuk kelancaran proses belajar melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan melalui prosedur yang ada. Yang selanjutnya, mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab seperti dosen wali, dosen pembimbing, tugas akhir. Yang selanjutnya ada ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di institut dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya, mendapatkan bimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan. Yang terakhir, mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh. Yang kedua, saya menjelaskan tentang kewajiban mahasiswa. Yang pertama, mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Yang kedua, ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan institut. Yang ketiga, menjaga kewibawaan dan nama baik institut serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Yang keempat, menghargai harkat dan nilai-nilai yang terdapat dalam ruang lingkup seni, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kelima, ada ikut serta dalam penanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya ada mengikuti perkuliahan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus. Yang selanjutnya, dapat menyelesaikan studinya dengan
lebih awal dengan memenuhi persyaratan yang berlaku pada kampus tersebut. Yang selanjutnya, mengikuti kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan panduan SNAM atau bisa disebut dengan sistem nilai aktivitas mahasiswa. Yang terakhir, mematuhi dan menjaga ketertiban kampus sesuai dengan panduan kode etik mahasiswa dan pedoman penanganan pelanggaran kode etik. Yang kedua, di sini saya mau menjelaskan tentang etika etis dan tidak etis di wilayah mahasiswa. Yaitu, yang pertama ada berpakaian rapi. Apa sih yang dimaksud dengan berpakaian rapi di sini? Mahasiswa harus bisa berpakaian rapi dan sopan sebagai simbol bahwa dirinya adalah kaum terpelajar atau mahasiswa yang sedang belajar di kampus tersebut. Paling tidak, mahasiswa harus menggunakan pakaian yang bersih dan layak dimanapun ia berada. Terlebih lagi, jika sedang berada di lingkungan akademis seperti saat lagi belajar di ruangan kelas, bahkan saat sidang akhir, cara mahasiswa berpakaian memperlihatkan penghormatan dirinya terhadap situasi yang dihadapi saat itu. Jangan memberikan citra buruk bahwa mahasiswa tidak peduli terhadap penampilannya. Paling tidak, penampilan yang baik adalah bentuk mahasiswa menghormati dirinya sendiri. Yang kedua ada mentaati peraturan. Di kampus pasti ada aturan-aturan yang diterapkan agar terciptanya ketertiban umum. Sebagai kaum terpelajar harus bisa menaati peraturan-peraturan tersebut sebagai tanda penghormatan dirinya terhadap lingkungan kampus. Jika dirinya melanggar tata tertib dan ketetapan di kampus, apalagi dengan penuh kesadaran, maka dirinya telah mencoreng nama mahasiswa sebagai kaum terpelajar. Tetapi, bukan berarti mahasiswa tidak bisa kritis pada suatu aturan. Sebagai mahasiswa yang harus memiliki sikap kritis terhadap sesuatu, jika terdapat suatu aturan yang melenceng dari norma mahasiswa, harus mempertanyakannya. Tentu saja sikap kritis dalam koridor yang benar. Di sini berarti dijelaskan tentang mentaati peraturan. Contohnya, kita mentaati peraturan tidak boleh berbicara kasar, berbicara seenaknya terhadap dosen maupun terhadap sesama mahasiswa. Kalau kita bisa menghargai peraturan tersebut, kita bisa dijadikan kaum terpelajar, dan kalau kita melanggar peraturan tersebut, kita tidak bisa dikatakan sebagai kaum pelajar dan bisa mencoreng nama baik diri kita sendiri. Yang ketiga, bertutur kata dengan baik. Di sini dijelaskan sebagai kaum terpelajar, mahasiswa harus bisa bertutur kata yang mencerminkan intelektualitasnya. Paling tidak, apa yang dikatakan bukanlah suatu yang tidak bisa dibuktikan. Apa yang dikatakan harus berdasarkan suatu pemikiran yang mendalam. Tentu saja, dirinya harus melihat situasi untuk menyesuaikan dengan perkataan yang diucapkan. Paling tidak, penjelasan di atas adalah hal-hal penting harus diperhatikan oleh mahasiswa. Contoh bertutur kata yang baik, kita menggunakan bahasa yang baku terhadap dosen,
sama terhadap sesama mahasiswa. Kita tidak boleh bertutur kata yang tidak baik, yaitu seperti kita berbicara yang tidak diperbolehkan dalam lingkungan akademik. Dan perilaku yang tidak etis, yaitu sebagai kebalikannya, kita berpakaian yang tidak rapi, seperti kita berpakaian lecek, pakaian yang belum disetrika, yang bau, atau yang tidak rapi. Gitu termasuk contoh di dalam berpakaian yang tidak rapi, yang tidak etis. Yang kedua, tidak mentaati peraturan. Di sini dalam arti tidak mentaati peraturan yaitu kita sebagai mahasiswa tidak mentaati peraturan. Contohnya, kita di dalam kelas kan tidak boleh memainkan handphone di saat dosen sedang menjelaskan apa yang sedang dijelaskannya. Itu kita tidak mendengarkan atau kita ngobrol sendiri dengan temannya. Itu contoh yang sangat tidak etis di dalam suatu kelas, dan itu sudah melanggar peraturan di dalam kelas saat dosen sedang mengajar, kita tidak mendengarkannya. Yang ketiga, kita tidak bertutur kata dengan baik. Dalam arti di sini kita tidak bertutur kata dengan baik, yaitu dengan omongan kita yang semena-mena atau omongan kita yang tidak baku terhadap dosen, tidak berbahasa dan tidak mempunyai tutur kata yang baik. Contohnya, kita berbicara dengan dosen seperti dengan teman sebaya kita, yang artinya itu tidak boleh dalam etika. Itu dinamakan etika yang tidak etis. Ketiga, di sini saya mau menjelaskan tentang etika pergaulan. Yang pertama, ada mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, suku, agama, ras, dan golongan. Di sini disebutkan kita tidak boleh membeda-bedakan antara mereka semua. Itu kita harus bergaul dengan siapa saja, asalkan pergaulan tersebut itu tidak mengarahkan kita ke pergaulan yang bebas atau pergaulan yang jelek latar belakangnya. Seperti kita diajak mabuk-mabukan atau kita diajak ke tempat yang kita tidak boleh ke tempat itu sudah tidak dalam etika dalam pergaulan. Di sini yang dijelaskan etika pergaulan yaitu kita harus bergaul dengan orang yang bisa beretik kepada kita, yaitu kita diajak ke pengajian atau ke hal-hal yang positif. Menurut saya pribadi yaitu seperti tersebut, dan kita tidak boleh membeda-bedakan antara ekonomi, suku, agama, dan golongan. Itu sosial ekonomi, kita tidak boleh membeda-bedakan antara yang miskin, sederhana, atau yang kaya. Kita bergaul itu harus sesama dengan siapapun, yang penting kita tidak terjerumus ke pergaulan yang bebas. Yang kedua, mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan, dan solidaritas antar sesama. Di sini dijelaskan tentang kepekaan sosial, kesetiakawanan, dan solidaritas. Itu seperti kita sesama teman, kita ketika orang tua teman kita ada yang sakit, kita menengoknya. Dan ketika ada dari orang tua teman kita yang meninggal, kita melayat ke tempat teman kita tersebut. Itu termasuk setia kawan
dan solidaritasnya itu tinggi, dan kita saling membantu. Yang ketiga, mengembangkan sikap sopan santun dan perilaku dan berpikir. Contohnya, sopan santun dalam berperilaku yaitu kita sopan terhadap pergaulan kita, terhadap dosen atau sesama mahasiswa. Dalam arti di sini berperilaku sopan santun itu kita tidak berbicara seenaknya atau kita bertingkah seenaknya kita sendiri. Dan di sini kita harus bersopan santun. Yang keempat, ada menerapkan sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa, dan berkomunikasi dengan dosen dan karyawan. Contohnya, kita berkomunikasi dengan dosen itu dengan sopan, dan kita kalau bertutur sapa dengan sesama mahasiswa juga kita harus sopan. Kita tidak boleh berbicara dengan bahasa yang tidak baku. Yang selanjutnya, menampilkan sikap hormat dan menghargai pejabat, dosen, dan karyawan dengan menghindarkan berbicara dan bersenda gurau secara berlebihan di depan ruang kuliah atau ruang kantor. Di sini dalam arti kita tidak boleh terlebihan bercandaan dengan dosen ataupun karyawan yang ada di kampus. Yang selanjutnya ada etika berpakaian. Di sini etika berpakaian yaitu dijelaskan Islam memiliki etika berbusana yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, kita sebagai umat Allah tidak diperbolehkan memakai pakaian yang melanggar aturan Islam, tetap harus mengikuti aturan tersebut. Zaman semakin berkembang bukan berarti kita harus mengikuti perkembangannya yang ada secara keseluruhan. Pakaian merupakan pengaruh yang besar bagi perkembangan zaman. Karena akibat dari perkembangan zaman yang datangnya dari dunia barat sangat mempengaruhi mode pakaian kita sebagai umat muslim. Maka dari itu biasakanlah berpakaian sesuai syariat Islam agar tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh negatif yang membuat kita lupa akan Allah serta aturannya. Dalam pandangan Islam, pakaian terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, pakaian untuk menutupi aurat tubuh sebagai realisasi dari pemerintah Allah bagi wanita seluruh tubuhnya kecuali tangan dan wajah, dan bagi pria menutup aurat di bawah lutut dan di atas pusar. Batasan pakaian yang telah ditetapkan oleh Allah ini melahirkan kebudayaan yang sopan dan enak dilihat oleh kita, dan kita pun merasa aman dan tenang karena pakaian kita yang memenuhi kewajaran pikiran manusia. Sedangkan yang kedua, pakaian merupakan perhiasan yang menyatakan identitas diri sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia. Busana muslim haruslah mempunyai kriteria sebagai berikut: tidak jarang dan tidak ketat. Yang kedua, tidak menyerupai laki-laki. Yang ketiga, tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Yang keempat, pantas dan sederhana. Jika mengenai bentuk model pakaian, Islam tidak memberi batasan karena hal ini berkaitan dengan budaya setempat. Pakaian orang Arab berbeda dengan pakaian budaya orang Indonesia. Islam bukanlah Arab, tidak selalu menggunakan identitas atau bahasa Arab itu pasti Islami.
Oleh karena itu, kita dikarenakan memakai pakaian dengan model apapun selama pakaian tersebut memenuhi persyaratan menutup aurat dan persyaratan tersebut tidak mengikuti peraturan orang barat. Selanjutnya di sini saya mau menjelaskan tentang etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang etika komunikasi mahasiswa dengan dosen. Ketika kita menggunakan WhatsApp untuk menghubungi dosen kita, ada 7 hal yang harus diperhatikan, yaitu waktu, salam, maaf, bahasa yang santun dan mudah dimengerti, tulisan pesan yang singkat, dan tulisan pesan yang jelas. Yang pertama, pilihlah waktu yang biasanya tidak dipakai untuk beristirahat atau beribadah. Contohnya, hindari menghubungi dosen di atas pukul 8 malam atau di saat waktu ibadah. Yang kedua, sedekat apapun kamu dengan dosenmu, jangan lupa ucapkan salam. Contohnya, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, atau Assalamualaikum apabila kedua belah pihak sesama muslim. Yang ketiga, permintaan maaf tidak berarti mahasiswa punya salah dengan dosen. Kata maaf dimaksudkan untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati mahasiswa. Misalnya, ucapan maaf karena mengganggu waktu dosen. Menggunakan bahasa yang santun. Hindari bahasa yang berbelit-belit. Gunakan tanda baca yang baik dalam konteks formal. Hindari menyingkat kata seperti DMN, YG, AK, KPN, OTW, dan lainnya. Hindari kata ganti non-formal seperti gue, oke, iye, dan lain-lainnya. Sebaiknya kita menggunakan bahasa yang santun dan mudah dimengerti, seperti kita menggunakan bahasa yang baku dan tidak menggunakan penyingkatan atau menggunakan bahasa yang non-formal. Tulisan pesan dengan singkat, padat, dan jelas. Tujuan dengan singkat dan jelas, tetapi tetap memperhatikan tingkat kesopanannya. Yang kurang baik terhadap dosen seperti tidak adanya identitas. Misalnya, Bu, Ibu ada di mana sekarang? Hari ini ke kampus enggak, Bu? Atau, Pak, posisi di mana? Saya sudah di kampus. Jika mahasiswa menuliskan pesan seperti itu, tidak adanya identitas, maka jangan harap bisa direspon cepat oleh dosen. Setiap dosen mungkin berurusan dengan ratusan mahasiswa setiap harinya dan tidak menyimpan nomor kontak seluruh mahasiswa. Yang kedua, memerintah dosen seperti, Bu, tolong dikoreksi ya Bu, saya pengen cepat lulus. Atau kalau misalnya remit saya diganti beli buku aja gimana Bu? Boleh ya Bu? Atau, Pak, saya lagi ada kerjaan banyak, tugas Bapak saya kirimkan besok saja ya Pak. Harap maklum ya Pak, dosen adalah pendidik
yang menyampaikan bagaimana ilmu pengetahuan kepada mahasiswa dan dosen pada umumnya lebih tua dari mahasiswa, sehingga komunikasi dengan pemerintah sangat tidak beretika sekali. Jika membutuhkan sesuatu, mahasiswa bisa memintanya dengan gaya bahasa yang lebih sopan. Contohnya, "Bapak, mohon maaf, saya belum bisa mengirimkan tugas Bapak dikarenakan pekerjaan yang mengganggu dan waktu yang terbatas." Dosenmu akan sangat mengerti, karena dosen juga pernah menjadi mahasiswa. Yang ketiga, pesan dengan bahasa alay. "Sore Bu, apa besok ada di kampus enggak ya?" Tulisan alay menunjukkan kesan tidak adanya rasa hormat dari mahasiswa kepada dosen. Tulisan seperti itu bersifat informal, tidak selayaknya disampaikan dalam komunikasi dengan dosen. Yang keempat, tidak tahu waktu. Banyak dosen yang mengeluh mendapatkan pesan, bahkan telepon dari mahasiswa di tengah malam. Menghubungi dosen di waktu istirahat bukan hanya tidak beretika, tapi tidak manusiawi. Karena menghubungi siapapun tidak pantas dilakukan di tengah malam, kecuali untuk keadaan yang sangat darurat sekali. Pilihlah waktu yang tepat untuk menghubungi dosen, misalnya pada saat jam kerja, ketika dosen ada di kampus. Yang kelima, sok penting. Contohnya, "Bu, bimbingannya tidak jadi hari ini ya, karena saya ada acara lain. Besok saja jam 12. Trims." "Wah, siang saya nggak bisa Bu, sore aja ya Bu." "Bu, saya makan dulu ya, saya belum makan dari pagi." Jangan seperti itu ya, karena kalau kamu punya kesibukan yang begitu padat, apalagi dosenmu juga memiliki kesibukan yang sangat-sangat padat sekali. Dan etika dengan sesama mahasiswa, kita harus berperilaku sopan santun kepada sesama mahasiswa. Kita tidak boleh berbicara kasar. Kita harus menghargai sesama mahasiswa atau sesama dengan sebaya kita. Karena kalau kita dihargai, kita bisa menghargai seseorang tersebut. Kita akan dihargai dimanapun kita berada. Selanjutnya, di sini saya mau menjelaskan tentang etika dalam berorganisasi. Yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. 3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau ketua dalam organisasi tersebut. 4. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. 5. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. 6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. 7. Patut dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. 8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. 9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Ada beberapa alasan kenapa norma moral dan etika diperlukan dalam berorganisasi. Yang pertama, karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Yang kedua,
agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib. Manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lainnya yang menyangkut pola perilaku. Yang ketiga, karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya, baik bersifat norma moral maupun etika, perlu dianalisa dan dikaji ulang. Yang keempat, pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlibat bila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan tentang etika di lingkungan kampus. Mahasiswa adalah intelektual yang sangat berperan penting bagi bangsa dan negara ke depannya. Mahasiswa dituntut untuk menjadi kaum terpelajar. Banyak yang harus dikembangkan ketika masih menjadi pelajar dan berubah menjadi mahasiswa. Salah satu yang menjadi penunjang dalam bermahasiswa adalah beretika. Etika yang diterapkan di kampus jelas berbeda, tidak sama dengan kampus satu dengan kampus lainnya. Etika yang bisa dilakukan mulai dari lingkungan kampus, seperti berinteraksi dengan dosen, teman, pegawai kampus, serta siapapun yang berada di lingkungan kampus. Etika yang dimaksud adalah pandangan yang baik atau buruk pada suatu hal. Dengan dilihatnya dari sudut pandang tersebut, maka mahasiswa harus bisa memilah yang baik dan benar serta bertindak sesuai keadaan yang sedang dihadapinya tersebut. Beberapa etika yang harus diperhatikan di lingkungan kampus. Berpakaian sopan dan rapi. Pada dasarnya, seseorang bisa dilihat dari cara berpakaiannya. Maka, dari itu mahasiswa bisa berpakaian yang sopan dan rapi sebagaimana simbol bahwa dirinya merupakan kaum terpelajar. Selanjutnya, memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku. Di lingkungan kampus, pasti memiliki peraturan yang berlaku untuk dipatuhi oleh setiap mahasiswanya. Tidak hanya dipatuhi, namun juga harus bisa diterapkan di dalam kehidupannya. Tidak hanya di kampus, tetapi juga di luar kampus. Jika mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku, maka akan mencoreng namanya sendiri di kampus tersebut. Bertutur kata yang baik. Sebagai mahasiswa, kita tentu saja harus bertutur kata yang baik, merupakan cerminan dari orang yang intelektual. Apa yang dikatakan harus berdasarkan suatu pemikiran yang mendalam. Tentu saja, dirinya harus melihat sesuatu atau situasi untuk menyesuaikan dengan perkataan yang diucapkan. Hubungan etika sangat erat kaitannya karena dengan etika mampu mengendalikan mahasiswa-mahasiswa dapat melakukan hal-hal yang mampu merugikan banyak pihak. Contohnya, etika mampu mengendalikan siswa berdemonstrasi sehingga tidak melakukan anarkis. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih dan minta maaf kepada Bapak dosen atau semua teman jika kurang berkenan atau ada suatu kesalahan di satu kata saya dengan kata yang lain, saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.